Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota Ica Andrea, Carmila, Nurul Asikin. Di sini kami menyajikan sebuah materi tentang tugas pokok, fungsi atau tupoksi dan sistem AMONG. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pramuka dan UKS di SD. Dosen pengampu Bapak Riches Jatra. Yang pertama, kita membahas tentang sistem AMONG. Apa itu sistem AMONG? Menurut bahasa, sistem AMONG terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan AMONG. Sistem berarti metode atau pola pelaksanaan. Dalam arti luas, sistem diartikan sebagai rangkaian komponen atau bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan AMONG berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti mengasuh, memelihara, dan menjaga. Dalam gerakan pramuka, sistem AMONG diartikan sebagai sebuah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, dan paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem AMONG yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 prinsip kepemimpinan. Yang pertama, ing ngarsa sung tulada atau di depan memberikan keteladanan. Yang kedua, ing madya mangun karsa atau di tengah-tengah memberi semangat. Yang ketiga, tut uri handayani atau di belakang memberi dukungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas dan peran pembina. Apa aja sih tugas dan peran pembina? Pembina pramuka bertugas memberikan pembinaan agar peserta didik menjadi manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Pembina pramuka juga bertugas dalam menerapkan prinsip dasar pendidikan kepramukaan, metode pendidikan kepramukaan, kiasan dasar, dan sistem AMONG dalam proses pembinaan dengan mengikuti perkembangan. Pembina pramuka dalam pendidikan kepramukaan berperan sebagai berikut. Yang pertama, orang tua yang dapat memberi penjelasan, nasihat, pengarahan, dan bimbingan. Yang kedua, guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, kakak yang dapat melindungi, mendampingi, dan membimbing adik-adiknya yang memberi kesempatan untuk memimpin dan mengelola satuannya. Yang keempat, mitra teman yang dapat dipercaya bersama-sama menggerakkan kegiatan-kegiatan agar menarik, menyenangkan, dan penuh tantangan sesuai usia golongan pramuka. Yang kelima, konsultan tempat bertanya dan berdiskusi tentang berbagai masalah. Selanjutnya kita bahas tentang pokok dan fungsi. Yang pertama, terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Yang kedua, terjaganya pelaksanaan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan pada semua kegiatan pramuka. Yang ketiga, pembinaan pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik sehingga memiliki kematangan dalam upaya peningkatan kemandirian serta aktivitasnya di masyarakat. Yang keempat, terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga yang setia, patuh, dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pada bab 2 pasal 3 tentang fungsi gerakan pramuka dinyatakan, pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat, dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan.